Di ujung paling utara Nusantara, di tempat di mana langit biru bertemu langsung dengan luasnya Samudra Pasifik, terdapat sebuah gugusan pulau yang oleh para leluhur disebut Porodisa. Orang-orang yang lahir di sana menyebutnya dengan satu kata yang penuh cinta, Wanuau, tanah kelahiran kami. Angin laut yang berhembus dari Pasifik selalu membawa cerita lama. Cerita tentang para pelaut pertama yang datang ribuan tahun lalu, jauh sebelum manusia mengenal tulisan. Sekitar 6.000 tahun sebelum Masehi, manusia-manusia pertama tiba di tanah ini. Mereka berlayar melintasi lautan dengan perahu sederhana dan keberanian yang lebih besar daripada ombak. Di sebuah gua yang kini dikenal sebagai Liang Saru, mereka meninggalkan kapak tangan dan alat-alat batu. Jejak kecil itu menjadi saksi bahwa sejak zaman yang sangat tua, Porodisa telah menjadi rumah bagi manusia yang berani. Beribu tahun kemudian, di salah satu pulau Porodisa yang bernama Maleon, yang kini dikenal sebagai Karakelang, tinggallah seorang anak kecil bernama Yeri Ella. Yeri Ella adalah sangat ingin tahu. Setiap sore ia duduk di pantai sambil memandang laut yang luas. Baginya ombak tidak hanya berbunyi shhh. Ombak seperti sedang bercerita. Suatu hari Yeri Ella bertanya kepada kakeknya yang merupakan seorang tetua kampung. Kakek, mengapa orang selalu menyebut tanah ini Porodisa Wanuau? Kakeknya tersenyum lalu memandang jauh ke arah Laut Pasifik. Karena tanah ini bukan sekadar pulau, katanya pelan. Ini adalah rumah para pelaut pemberani. Lalu sang kakek mulai bercerita. Ia bercerita tentang pulau-pulau tua yang membentuk Porodisa, tentang Maleon yang besar dan kuat, tentang Sinduan yang kini disebut Salibabu, tentang Tamarongge yang kini dikenal sebagai Kabaruan, tentang Batu Nampato yang kini disebut Nanusa, dan tentang pulau paling utara yang menjaga batas negeri, Tinonda, yang kini dikenal sebagai Miangas. Pulau-pulau ini seperti penjaga Nusantara, kata kakek. Yeri Ella mendengarkan dengan mata berbinar. Apakah sejak dulu orang tinggal di sini? Ia bertanya lagi. Kakek mengangguk. Bahkan sejak ribuan tahun lalu, dan ketika Majapahit menguasai lautan Nusantara, tanah ini dikenal sebagai Udama Katraya, permata di utara. Ia bercerita bagaimana kapal-kapal dagang dari negeri jauh datang membawa keramik dari Cina menukar barang-barang indah itu dengan hasil laut dan hasil bumi talaut. Keramik-keramik itu kini masih tersimpan di gua-gua tua dan kuburan kuno. Namun cerita tidak selalu damai. Suatu hari, kakek bercerita tentang masa ketika kapal-kapal asing datang dari jauh. Bangsa Portugis dan Spanyol ingin menguasai jalur perdagangan di Laut Talaut, tetapi masyarakat Talaut tetap berdiri teguh, karena mereka hidup dengan adat yang kuat. Para tetua adat menentukan musim tanam melalui pengetahuan kuno yang disebut Amba Matitim. Keluarga-keluarga hidup bersama dalam rumah besar yang disebut Balai Manandu sebagai bagian dari kelompok keluarga yang disebut Ruanga. Laut bukan hanya tempat mencari ikan, kata kakek. Laut adalah kehidupan. Yeri Ella memandang laut yang kini tampak semakin luas di matanya. Namun kisah yang paling membuatnya terdiam adalah kisah tentang Tinonda, pulau kecil yang kini dikenal sebagai Miangas. Pulau kecil itu pernah diperebutkan oleh dua negara besar, kata kakek. Belanda dan Amerika yang saat itu menguasai Filipina saling mengklaim pulau itu. Masalah itu bahkan dibawa ke pengadilan dunia. Yeri Ella terkejut. Lalu siapa yang menang, Kek? Kakek tersenyum. Yang menang adalah kebenaran. Seorang hakim dunia bernama Max Huber akhirnya memutuskan bahwa pulau itu adalah bagian dari Indonesia. Bukan karena kekuatan senjata, tetapi karena bahasa dan budaya masyarakatnya adalah Talaut. Yeri Ella menatap laut dengan bangga. Kini ia mengerti mengapa orang-orang menyebut tanah ini Porodisa Wanuau. Tahun demi tahun berlalu, hingga pada sebuah hari yang sangat bersejarah, 2 Juli 2002, lahirlah secara resmi Kabupaten Kepulauan Talaut melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002. Hari itu menjadi hari kelahiran baru bagi tanah Porodisa. Kini gugusan pulau itu terdiri dari 19 kecamatan dan ratusan desa yang hidup dan berkembang. Suatu sore, Yeri Ella kembali duduk di pantai. Ia memandang Laut Pasifik yang luas. Kini ia tidak lagi hanya mendengar suara ombak. Ia mendengar cerita para leluhur. Cerita tentang pelaut-pelaut pemberani, tentang pulau-pulau penjaga Nusantara, tentang adat yang menjaga persaudaraan. Yeri Ella tersenyum kecil. Dalam hatinya ia berjanji ia juga akan menjaga tanah ini seperti para leluhurnya. Karena bagi setiap anak talaut, tanah ini bukan sekadar tempat tinggal, ini adalah rumah. Ini adalah warisan, ini adalah Porodisa Wanuau. Terima kasih sudah menonton video saya.
Jangan lupa like, comment, dan follow.